Salah satu sifat Allah adalah tidak berubah atau tetap sama. Itu adalah wujud dari kesempurnaan Allah. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Aku Tuhan tidak berubah. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu lagi-lagi menunjukkan bahwa memang Allah Bapa itu tidak berubah. Mazmur 102 ayat yang ke-26-28 juga menunjukkan hal yang sama. Dikatakan, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau mengubah mereka. Mereka berubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saya mau garis bawahi kata engkau tetap sama. Engkau tetap sama, sama artinya dengan tidak berubah. Jadi memang Allah itu adalah Allah yang sempurna dan karenanya tidak ada perubahan padanya. Dia tidak bisa berubah dalam hal dirinya atau hakikat dirinya dan juga janji-janjinya, sifat-sifatnya. Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Allah tidak bisa mengingkari janji-janjinya. Allah tidak bisa berubah dalam sifat-sifatnya. Karena itulah ketidakberubahan Allah menunjukkan kesempurnaan dirinya. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam perjanjian baru kita mendapati gambaran bahwa Yesus Kristus itu justru mempunyai sifat tidak berubah itu. Tadi kita sudah melihat Mazmur 102 ayat 26-28 yang ada kata-kata engkau tetap sama. Tapi ayat itu dikutip oleh penulis surat Ibrani dan itu dikenakan kepada Yesus. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai 12 dikatakan begini. Tetapi tentang anak ia berkata. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa kata tentang di situ terjemahannya tidak tepat, harusnya kepada. Jadi ayat itu mestinya berbunyi, tetapi kepada anak ini adalah Yesus, kepada anak ia di sini kan Bapa, ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Bapa menyebut anak itu atau memanggil anak itu sebagai ya Allah. Itu saja sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi bukan itu tekanan saya. Selanjutnya dikatakan, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini semua tentang Yesus, tentang sang anak. Lalu ayat 10 dikatakan dan. Inilah yang kutipan dari Mazmur 102 tadi. Pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya akan binasa. Tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jikalau di dalam Mazmur 102 kata-kata engkau tetap sama dan seluruh kalimat itu dikenakan kepada Allah. Maka di dalam surat Ibrani itu dikenakan kepada Yesus. Berarti Yesus mempunyai sifat tetap sama. Dan selanjutnya di pasal 13 ayat yang ke-8 penulis yang sama, penulis surat Ibrani memberikan suatu deklarasi. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hari ini, esok pagi, sampai selamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Itu adalah penggalan sebuah lagu. Benar, Yesus punya sifat tetap sama, tidak berubah. Dan jikalau yang punya sifat tidak berubah itu adalah Allah di dalam perjanjian lama, maka ketika Yesus punya sifat tidak berubah atau tetap sama, tidak bisa tidak, dia harus adalah Allah sendiri. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin.